semua menceritakan alur cerita kemarin yang dimana kompetisi 10.000 alam benar-benar sangat seru. Sebelumnya Xiaoyan pun bertarung dengan Jiang Ya, yang berada di Alians Dosian Bintang 5. Xiaoyan pun benar-benar berhasil menghajarnya walaupun jiwa Jiang Ya diselamatkan oleh petinggi dari aliansi Dosian yang bernama Suning, dan tanpa diduga ternyata 3 dewa dari kuil kuno pun muncul di sini membantu Xiaoyan. Akhirnya setelah itu, beberapa petinggi dari bintang Hongmeng pun muncul dan memerintahkan semua untuk berhenti. Akhirnya semua orang pun segera berhenti dan cerita pun berpindah kepada semua orang yang akan mengikuti kompetisi 10.000 alam-alam. Akhirnya mereka semua pun tiba di bintang Hongmeng. Di depan mereka dan tanpa sadar bergumam bahwa ini sangat indah. Setelah sampai di bintang Hongmeng, sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera muncul dan luka-luka Xiaoyan pada dasarnya sudah sembuh dengan efek penyembuhan dari api surgawi dan bantuan pil. Kecepatan pemulihan Xiaoyan ini secara alami menjadi sangat cepat. Tiba-tiba, kartu energi ini segera berubah menjadi titik cahaya dengan nomor 3280 yang tertulis di lambung kapal. Pada akhirnya Bahtera pun segera terbang tidak terkendali dan otomatis ke gedung besar di bintang Hongmeng. Xiaoyan pun sedikit bingung. Ding Yue pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Ding Yue berkata agar Xiaoyan jangan panik, karena saat mereka memasuki lubang cacing raksasa mereka sudah diberi nomor 3280 adalah nomor dari Bahtera mereka. Terlebih lagi teknologi garis bintang Hongmeng benar-benar sangat terkenal. Oleh karena itu setiap kali ada turnamen 10.000 alam semuanya akan berjalan dengan tertib dan Bahtera dari 10.000 alam akan diatur dengan baik. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini melihat sekeliling hingga pada akhirnya Xiaoyan teringat sesuatu. Xiaoyan teringat Jiang Ya yang sudah mati, dan meskipun tubuh Jiang Ya yang hancur tetapi jiwanya telah diambil oleh Suning dan Jiang Ya yang akan bisa diselamatkan. Xiao sedikit kesal jika Suning tidak muncul, Jiang Ya akan almarhum. Hal itu membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak bahagia, terlebih lagi ketika melihat Ding Yue. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada Ding Yue bahwa dirinya telah berjanji kepada Ding Yu untuk membunuh Jiang Ya, tapi sayangnya Xiaoyan benar-benar tidak bisa memanfaatkan kesempatan terbaik pada saat sebelumnya. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini, Ding Yue pun pada saat ini merenung sejenak. Ding Yue pada saat ini merasa sangat puas setelah melihat Jiang Ya dihancurkan di depan matanya sendiri. Dirinya tahu bahwa dengan kekuatannya akan sangat sulit baginya untuk membunuh Jiang Ya dengan cara seperti itu. Meskipun jiwa Jiang Ya pada saat ini dibawa oleh Suning, tetapi di dalam hati Ding Yue pada saat ini dirinya benar-benar sangat senang. Pada akhirnya dirinya tersenyum lembut dan segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Bagi Ding Yue mampu menghancurkan tubuh fisik Jiang Ya kali ini hampir sama dengan membunuhnya. Dengan begitu maka hal tersebut bisa dianggap sebagai tindakan balas dendam. Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Ding Yu. Xiaoyan lanjut berkata bahwa jiwa Jiang Ya telah diselamatkan oleh Suning dengan metode dan dasar aliansi Dosian, maka mereka dapat dengan mudah membantu Jiang Ya membentuk kembali tubuhnya. Terlebih lagi dengan kemampuan dari aliansi Dosian kekuatannya tidak akan melemah, selain itu mungkin saja kekuatan Jiang Ya akan meningkat lebih baik. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada akhirnya sedikit terkejut. Ding Yue lanjut bergumam jika seorang bintang 5 ingin membentuk kembali tubuhnya, Ding Yue khawatir itu akan menghabiskan banyak sumber daya. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan lanjut berkata kepada Ding Yue apakah Ding Yue pada saat ini hilang ingatan. Aliansi Dosian adalah kelompok yang tidak pernah kekurangan sumber daya. Ding Yue menyadari apa yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan itu memang benar bagi aliansi Dosian. Tentu saja sumber daya tidak akan ada habisnya, terlebih lagi Jiang Ya merupakan seorang Dosian bintang 5. Melihat kekhawatiran dari Ding Yue, Xiaoyan pun tersenyum dan segera berkata kepada Ding Yu. Xiaoyan menjelaskan agar Ding Yue pada saat ini jangan khawatir, Xiaoyan bisa membunuhnya sekali, oleh karena itu Xiaoyan akan bisa membuat dia almarhum untuk kedua kalinya. Dirinya menyakiti Lang Tian dan telah menyakiti ibu Ding Yue, oleh karena itu Xiaoyan tidak akan pernah membiarkannya pergi. Meskipun Xiaoyan mengatakan hal ini dengan mudah, tetapi Xiaoyan mengetahui dengan jelas bahwa Xiaoyan harus berjuang mati-matian untuk membunuh Jiang Ya kedua kalinya. Sementara itu Ding Yue mengangguk dan kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Pada akhirnya keduanya kembali melihat ke sekeliling dan mengagumi keindahan dari bintang Hongmeng. Tidak lama setelah itu pada saat ini sesosok tubuh segera melompat ke Bahtera Xiaoyan. Sosok yang datang adalah seorang wanita. Sosok tersebut pada akhirnya segera berkata kepada kelompok Xiaoyan berada di Bahtera. Dirinya mengucapkan selamat datang kepada Bahtera 3820 di bintang Hongmeng. Tempat di mana mereka berada saat ini adalah paviliun dari bintang Hongmeng. Dirinya adalah pembantu dari mereka dan namanya adalah Jinwan.
Dirinya akan mengatur akomodasi mereka semua dan memperkenalkan mereka pavilion bintang Hongmeng. Dirinya juga akan memberitahu hal apa saja yang harus diikuti dan yang tidak boleh dilanggar. Mereka menampung semua orang dari semua alam yang berada di sini. Tentu saja hal ini memerlukan pembayaran yang dibebankan kepada para peserta akomodasi. Yang termurah juga membutuhkan 1000 pil origin abadi. Tetapi biasanya mereka akan membutuhkan 10.000 pil origin abadi selama prosesnya. Selain itu ada 6 tingkat akomodasi dan semakin tinggi tingkatnya semakin tinggi harganya. Oleh karena itu pada saat ini berapakah tingkat akomodasi yang mereka butuhkan? Jinwan pun segera memandang ke arah semua orang. Setelah selesai bertanya, semua orang pada saat ini telah memperhatikan harga akomodasi yang baru saja disampaikan oleh Jinwan. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan segera berkata bahwa mereka pada saat ini membutuhkan akomodasi yang paling murah. Jinwan segera menjelaskan bahwa akomodasi terendah yakni kelas 6 dan termurah sekarang sudah penuh. Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan meminta kelas 5. Jinwan segera berkata kelas 5 juga pada saat ini penuh. Xiaoyan sedikit kesal dan berkata, bagaimana jika kelas 4? Ia kembali berkata bahwa kelas 4 juga penuh. Dengan ekspresi marah Xiaoyan pada akhirnya segera berkata, terus lu punyanya kelas berapa? Jinwan kembali berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada semuanya. Tampaknya akomodasi mereka pada saat ini benar-benar sudah penuh. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue merasa tidak puas dan sangat marah. Dirinya segera berkata, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bintang Hongmeng begitu besar dan bagaimana mungkin tempatnya semuanya penuh? Apakah pada saat ini mereka benar-benar sengaja mempersulit kelompok Xiaoyan? Ding Yu pun segera menatap ke arah buku yang memang menunjukkan bahwa semua akomodasi pada saat ini sudah penuh. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan berkata, jika begitu permasalahannya tidak mengapa bagi mereka untuk tinggal di dalam bahtera. Jinwan pun kembali meminta maaf dan berkata bahwa bahtera yang disandarkan di sini tidak memungkinkan orang untuk tinggal di dalamnya. Jika tidak ada akomodasi maka mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alam. Semua orang benar-benar merasa kecewa. Dapat dikatakan bahwa hal ini benar-benar sangat memalukan, butuh kesulitan yang tidak terhitung jumlahnya hingga menyangkut hidup dan mati untuk mencapai bintang Hongmeng. Begitu tiba mereka benar-benar memberitahu kelompok Xiaoyan bahwa akomodasi mereka sudah penuh. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan segera membuat semua orang tidak dapat menerima hal ini. Ding Yu juga pada saat ini merasa sangat marah dan ingin berdebat dengan Jinwan. Tetapi pada saat yang bersamaan sebuah suara pada saat ini segera terdengar. Suara itu berkata, akhirnya dirinya menemukan Xiaoyan. Semua orang sedikit terkejut dan segera menoleh dan menemukan bahwa sosok itu adalah Ye Feiyu. Ye Feiyu pada saat ini tersenyum tipis ketika menatap ke arah Xiaoyan. Ye Feiyu sendiri tidak mengetahui latar belakang dari Xiaoyan, sementara Xiaoyan tentu saja mengetahui siapakah Ye Feiyu karena dirinya berasal dari kuil kuno. Pada akhirnya hanya untuk basa-basi, Xiaoyan pun segera bertanya mengapa Nona mencari Xiaoyan. Ye Feiyu pada saat ini bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini mengalami kesulitan dalam hal akomodasi. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya tanpa daya, karena memang itu yang pada saat ini mereka alami. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini tersenyum dan berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir. Ye Feiyu pada akhirnya segera bertanya kepada Jinwan apakah benar akomodasi pada saat ini benar-benar penuh. Jinwan pun kembali meminta maaf dan menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya hanya mengikuti informasi yang ada. Pada saat ini berpikir bahwa sepertinya semua ini dilakukan oleh aliansi Dosian. Ye Feiyu berkata bahwa dirinya ingat dan mendengar dari saudara seniornya yang bernama Rancang bahwa mereka yang telah memperoleh lebih dari 5.000 energi. Mereka memiliki hak untuk dapat tinggal di tempat tinggal kelas 2. Selain itu, jika mereka telah mencapai nilai 8.000 energi, maka mereka dapat tinggal di tempat tinggal kelas 1. Oleh karena itu, pada saat ini dirinya ingin bertanya apakah memang benar ada hal yang seperti itu. Mendengar hal ini, Jinwan pun mengangguk perlahan dan berkata bahwa itu memang benar. Mereka memiliki pengaturan khusus bagi mereka yang telah memperoleh lebih dari 5.000 titik energi. Ia segera bertanya kepada Xiaoyan berapa banyakkah energi yang dimiliki oleh Tuan Xiaoyan. Pada akhirnya segera mengeluarkan kartu energi di hadapan semua orang. Pada saat ini tampilan dari kartu energi Xiaoyan benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Jinwan juga pada saat ini ternganga melihat kartu energi yang bertuliskan angka 7.700. Tanpa sadar dirinya berseru dengan mulut kecilnya bahwa ini telah mencapai tingkat 7.700. Bahwa Tuan bisa langsung menikmati kediaman kelas 2. Selain itu tidak ada batasan waktu dan Tuan bisa menggunakannya.
Dengan sesuka hati bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba suara nyaring segera terdengar di seluruh pavilion bintang Hongmeng. Suara tersebut mengucapkan selamat kepada Bahtera nomor 3280. Bahtera ini memiliki nilai energi yang telah mencapai nilai 7000 dan sekarang menempati peringkat pertama dalam daftar energi. Dengan begitu dirinya telah memenangkan tempat tinggal kelas 2 dan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Mengikuti suara tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Untungnya metode pengumuman ini tidak mengungkapkan informasi spesifik dari Xiao Yan. Dengan begitu maka identitas asli dari Xiao Yan yang benar-benar tidak akan terungkap. Sementara itu di sisi lain, Jin Wan pada saat ini segera berkata bahwa mereka harus segera pergi. Dirinya akan mengantar mereka semua ke akomodasi kelas 2 dan mereka harus mengikuti Jin Wan. Setelah selesai berbicara, Jin Wan pun segera melompat dari Fearless Art. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini tidak berniat pergi dan terus-menerus mengikuti Xiao Yan. Melihat Ye Feiyu yang pada saat ini ngintilin Xiao Yan, pada akhirnya sedikit mengerutkan keningnya dan hendak berbicara. Namun sebelum Xiao Yan mengeluarkan sepatah kata pun, Ye Feiyu segera berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir. Xiao Yan telah menyelamatkannya dan setelah akomodasi ini diatur, dirinya akan meminta saudara laki-lakinya untuk memperlakukan Xiao Yan dengan baik. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Feiyu. Xiao Yan berkata bahwa Nona Ye Feiyu juga telah banyak membantu Xiao Yan. Menyelamatkan Nona Ye Feiyu sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan. Ketika mereka bertemu, Xiao Yan pada saat ini menolak Ye Feiyu dengan sopan, tetapi Ye Feiyu pada saat ini tidak mempedulikan Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa menghela napas sehingga semua orang pada saat ini segera mengikutinya. Kelompok Xiao Yan yang pada saat ini mengikuti Jin Wan, begitu juga dengan Ye Feiyu. Semua orang pada saat ini segera dibawa ke tingkat teratas dari bangunan. Sekarang mereka berada di bagian dalam pavilion bintang Hongmeng. Ini adalah ruang tamu dan semua orang pasti akan datang ke sini untuk kontes 10.000 alam. Tetapi sebelum memasuki kontes 10.000 alam mereka harus pergi ke Istana Macan Putih untuk mendaftarkan tim. Kedua, mereka harus pergi ke Istana Suzaku untuk menguji tim mana yang termasuk dalam level tersebut. Setelah itu, mereka harus pergi ke Aula Xuanwu untuk mendapatkan kualifikasi, dan terakhir mereka harus masuk ke Aula Naga Azur. Di sana, mereka akan berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam putaran pertama. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini mengangguk. Akhir Xiao Yan pada akhirnya berangsur-angsur paham dengan penjelasan yang pada saat ini diberikan oleh Jin Wan. Selain itu, Xiao Yan juga mengerti alasan mengapa Xiao Wutian memerintahkan Xiao Yan untuk mengikuti kontes 10.000 alam ini. Dengan mengikuti kompetisi ini, Xiao Yan menjadi semakin kuat dan tentu saja Xiao Yan akan memiliki relasi yang banyak. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Jin Wan kembali berkata kepada semua orang. Dirinya menjelaskan bahwa mengenai detail spesifiknya mereka akan tahu ketika mereka tiba di aula masing-masing. Setelah perkenalan singkat, Jin Wan pun segera menyerahkan peta seperti kertas kepada semua orang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Jin Wan, bisakah mereka pada saat ini terbang di sini? Jin Wan ragu-ragu sejenak mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Setelah merenung sejenak, pada akhirnya dirinya segera berkata bahwa terbang diperbolehkan di bintang Hongmeng. Tetapi meskipun begitu, energi di bintang Hongmeng ini sangat aneh. Terbang membutuhkan lebih banyak energi fisik dan sumber energi. Waktu penerbangan dari semua orang juga tidak boleh terlalu lama, dan jika tidak maka akan berbahaya bagi tubuh dan berdampak buruk. Oleh karena itu biasanya mereka yang terbang di udara adalah orang-orang yang sedang terburu-buru. Selain itu mereka juga yang memiliki jubah dengan tulisan Hongmeng biasanya akan terbang karena mereka mungkin adalah pengurus. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera kembali memperhatikan sekeliling. Pada saat yang bersamaan tidak jauh dari Xiao Yan ada beberapa sosok yang memandang Xiao Yan dan yang lainnya dengan mata yang tidak ramah. Pakaian mereka pada saat ini bertuliskan kata-kata Aliansi Dosian. Mereka semua memperlihatkan kesombongan. Di antara mereka salah seorang di antaranya pada akhirnya segera berkata bahwa mereka harus segera pergi kembali dan melaporkan kepada Tuan Suning. Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini telah menjadi sasaran dari beberapa kelompok. Xiao Yan tahu bahwa alam Dewa Darah pasti akan datang ke kompetisi 10.000 alam. Setelah kekalahan dari Serigala Darah mereka pasti akan membuat marah alam Dewa Darah. Memikirkan hal ini, Xiao Yan mengerutkan kening dan benar-benar berniat untuk segera meningkatkan kekuatannya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memikirkan alam Dewa Darah, di antara kerumunan orang-orang ada sekelompok orang yang mengenakan jubah merah yang sangat mencolok. Xiao Yan juga segera melihat karakter besar di punggung juga mereka yang bertuliskan Dewa Darah. Xiao Yan mengutuk di dalam hatinya, sungguh sangat sial bahwa ini benar-benar sebuah takdir. Ia sedikit menyipitkan matanya untuk
Melihat sekelompok orang ini tetapi di bawah penutup pakaian mereka dan kerumunan orang-orang, si Xiao Yan tidak melihat wajah spesifik mereka dengan jelas. Xiao Yan tidak tahu apakah serigala darah yang Xiao Yan kalahkan sebelumnya pada saat ini ikut berpartisipasi dalam turnamen 10.000 alam. Sementara itu orang-orang dari alam Dewa Darah sepertinya pada saat ini tidak memperhatikan Xiao Yan. Tentu saja sangat sulit untuk menemukan seseorang di tengah kerumunan yang sangat banyak. Xiao Yan diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dalam kontes 10.000 alam ini Xiao Yan harus menemukan cara untuk menghadapi peserta dari alam Dewa Darah. Xiao Yan menyadari hanya dengan membuat mereka almarhum di kontes 10.000 alam, maka Xiao Yan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu pada saat ini hal tersebut adalah cara yang paling aman yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu ternyata selain Xiao Yan, Xia Zhenghui juga pada saat ini memperhatikan orang-orang dari alam Dewa Darah. Setelah kepergian dari orang-orang tersebut, Xia Zhenghui segera mendekati Xiao Yan dan segera berbisik dengan lembut. Xia Zhenghui berkata bahwa orang tersebut berada di sini. Mata Xiao Yan pun seketika langsung menjadi gelap. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui, Xiao Yan pada akhirnya berkomunikasi dengan Xia Zhenghui dengan suara rendah. Ketika bertanya bagaimana kekuatannya, Xia Zhenghui segera menjawab bahwa kekuatan orang tersebut pada saat ini menjadi lebih kuat. Xiao Yan kembali menyipitkan matanya dan berpikir di dalam hatinya bahwa hal tersebut memang wajar. Sebelumnya Xiao Yan tidak membunuh serigala darah dan Xiao Yan menyadari bahwa serigala darah pasti akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi Xiao Yan juga dalam ratusan tahun ini telah berkembang pesat. Oleh karena itu bagaimana mungkin serigala darah tidak akan meningkatkan kekuatannya dalam ratusan tahun? Tidak dapat dihindari bahwa serigala darah akan menjadi lebih kuat. Xiao Yan ini semua orang pada akhirnya segera sampai di kediaman mereka. Semua orang juga memikirkan apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan dan pada saat ini keanehan melonjak di hati mereka. Mereka bertanya-tanya mengapa di buku catatan Jin Wan tertulis bahwa kediaman yang ada di sini benar-benar penuh. Ding Yu pada akhirnya hendak menanya Jin Wan tetapi segera dihentikan oleh Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepada Ding Yu dan menyuruhnya untuk tidak bertanya. Xiao Yan saat ini tidak menganggap serius permasalahan ini karena Xiao Yan yakin 100% ada yang menghalangi mereka. Kemungkinan besar orang yang menyebabkan hal ini bisa terjadi adalah aliansi Dosian. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pun segera sampai di depan sebuah loteng dengan nomor yang bertuliskan 3280. Jin Wan juga pada saat ini segera menjelaskan bahwa ini adalah kediaman kelas 2 milik mereka. Meskipun mereka pergi, ini adalah kediaman pribadi mereka dan tidak akan ada yang mengganggu mereka. Jin Wan pun membungkukkan badannya dan semua orang pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada Jin Wan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya bagaimana cara menghubungi Nona Jin Wan. Jin Wan pun tersenyum tipis dengan sangat sopan menghadapi pertanyaan Xiao Yan setelah dirinya mengetahui bahwa kartu energi di tangan Xiao Yan memiliki jumlah lebih dari 7.000. Sikap Jin Wan pada saat ini berubah drastis dan mungkin karena nilai energi ini cukup untuk membuktikan kekuatan Xiao Yan. Jin Wan pada akhirnya segera berkata jika Tuan membutuhkan sesuatu maka dirinya bisa menggunakan tablet giok untuk memanggilnya. Setelah itu Jin Wan segera pergi. Fei Yu juga pada saat ini memasuki loteng dan menghirup udara dalam-dalam. Beberapa kali dirinya mengangguk puas dan bergumam meskipun ini tidak sebagus dengan tempat tinggal kelas 1, tempat ini benar-benar sangat bagus dengan origin abadi yang jauh lebih kaya daripada tempat tinggal lainnya. Xiao Yan pada saat ini segera teringat sesuatu dan menoleh ke arah Ya Fei Yu. Xiao Yan bertanya apakah Nona Ya Fei Yu pada saat ini tidak mencari timnya. Mendengar hal tersebut Ya Fei Yu segera berkata agar mereka jangan terburu-buru, seniornya pasti pada saat ini masih sedang mabuk-mabukan dan tidak menyenangkan bermain dengan mereka. Ya Fei Yu pun segera menatap ke arah Xiao Yan dengan tersenyum dan berkata menurut Ya Fei Yu Xiao Yan sangat menarik. Bagaimana jika Xiao Yan pada saat ini menceritakan mengenai dirinya? Xiao Yan pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ya Fei Yu. Xiao Yan pada saat ini berpikir sesuatu mengenai Ya Fei Yu. Hal yang pasti adalah Ye Fu sepertinya tidak dikirim oleh kuil kuno untuk mengawasi Xiao Yan. Xiao Yan menatap mata Ya Fei Yu dan dari matanya Xiao Yan bisa melihat tidak adanya fluktuasi apapun. Hal itu sangat jelas menandakan bahwa Ye Fei Yu tidak mengetahui identitas Xiao Yan sama sekali. Perilaku yang ditampilkan Ya Fei Yu ini benar-benar nyata dan tidak berpura. Sebelum akhirnya Ya Fei Yu kembali menanyakan hal sebelumnya kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun segera berkata jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Bahwa dirinya ingin menanyakan dua pertanyaan terlebih dahulu kepada Xiao Yan. Apakah Xiao Yan memiliki permusuhan dengan aliansi Dosian? Sementara itu pertanyaan kedua, apakah Xiao Yan memiliki permasalahan dengan alam asal? Xiao Yan mendengar dua pertanyaan ini, Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun. Xiao Yan pun menatap ke arah Ya Fei Yu. Sementara Ya Fei Yu pada saat ini merasa merinding melihat penampilan Xiao Yan ini pun buru-buru menjelaskan konon persaingan di alam bawah sangat sengit, ada konflik antar alam.
Ye Feiyu tentu tahu bahwa setiap orang di sini datang ke sini dengan rahasia yang berbeda, dengan begitu bukankah Xiaoyan benar-benar harus lebih berhati-hati? Ye Feiyu pun menganggukkan kepalanya. Xiaoyan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Nona Ye Feiyu memang benar, dunia Xiaoyan sedang menghadapi krisis dan bisa dihancurkan kapan saja, ini bukanlah rahasia dan Xiaoyan berada di sini hanya untuk mendukung alam miliknya. Mendengar hal tersebut, mata Ye Feiyu pada saat ini sedikit menyipit. Ye Feiyu lanjut berkata bahwa bakat Xiaoyan ini benar-benar sangat kuat. Sekarang Xiaoyan telah memprovokasi aliansi Dosian dan mereka tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi dengan mudah. Jika aliansi Dosian mengambil tindakan, Xiaoyan bahkan tidak akan dapat berpartisipasi dalam kontes 10.000 alam. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pun dengan lembut lanjut menjawab bahwa jika Xiaoyan takut maka Xiaoyan tidak akan melakukan apapun. Ia pada saat ini segera meragukan identitas Xiaoyan dan matanya menjadi semakin serius. Ye Feiyu pada saat ini memiliki pertanyaan di dalam hatinya yang selalu terngiang-ngiang. Ye Feiyu bertanya-tanya mungkinkah ketiga pamannya datang bukan untuk menyelamatkan Ye Feiyu tetapi untuk menyelamatkan Xiaoyan. Ye Feiyu pada saat ini masih belum sepenuhnya menyadari hal tersebut, mengingat detail sebelumnya ketika Jiang Ya hendak membunuh Ye Feiyu ketiga dewa tidak muncul, sementara ketika Suning hendak membunuh Xiaoyan ketiga dewa barulah muncul. Ye Feiyu pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu dan memandang ke arah Xiaoyan dengan tajam. Dirinya pada akhirnya segera berkata, apakah Xiaoyan bukanlah saudara laki-laki yang baru dikatakan oleh tiga paman senior? Xiaoyan seketika mengangkat alisnya dan terbatuk dua kali mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ye Feiyu. Xiaoyan tidak pernah berjanji kepada mereka. Xiaoyan hanya menerima token giok yang diberikan oleh mereka. Xiaoyan pun segera mengeluarkan token dengan tulisan kuno di atasnya. Melihat token tersebut, ekspresi di mata Ye Feiyu pada saat ini terlihat dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia pun melihat token tersebut dan mengambilnya dan terlihat ada nomor di belakang token tersebut. Ia tanpa sadar bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar saudara laki-lakinya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit mengerutkan kening karena sebutan seperti itu terasa sedikit risih bagi Xiaoyan. Sudah lama sekali tidak ada yang menyebut Xiaoyan sebagai saudara laki-laki. Terlebih lagi, Xiaoyan juga tidak menyetujui ketiga dewa untuk bergabung dengan kuil dewa kuno. Meskipun tiga dewa menyelamatkan nyawa Xiaoyan, tetapi hal ini tidak membuat Xiaoyan sepenuhnya percaya pada kuil kuno. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terdiam, ia pun tersenyum bahagia. Sementara ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang, Ye Feiyu pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya adalah urutan ke-8 sementara Xiaoyan adalah urutan ke-9. Dengan begitu maka Xiaoyan harus memanggilnya dengan sebutan kakak perempuan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini masih bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik dengan hal tersebut. Ia segera mendorong token tersebut dan berkata, jika begitu permasalahannya tolong ambil kembali token ini. Senyum Ye Feiyu pada akhirnya segera berhenti tiba-tiba mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ia pada akhirnya segera bertanya kenapa saudara Xiaoyan melakukan hal tersebut dengan token ini. Bahkan aliansi Dosian tidak akan berani memprovokasi saudara ke-9 dengan mudah. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan sedikit berpikir. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata kepada Ye Feiyu bahwa Xiaoyan tidak mampu mengambil identitas tersebut. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ye Feiyu sedikit mengerutkan keningnya dan kembali bertanya kepada Xiaoyan. Ye Feiyu bertanya apakah saudara ke-9 berpikir mereka memiliki rencana untuk melawan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab karena Xiaoyan benar-benar tidak yakin apa tujuan dari kuil kuno. Kuil kuno ini benar-benar tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Xiaoyan. Terlebih lagi, apa yang dikatakan oleh tiga dewa mengenai hubungan ratu dan Xiaoyan benar-benar membuat Xiaoyan bingung. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya memandang Xiaoyan. Ye Feiyu pada akhirnya segera berkata, apakah Xiaoyan tidak tahu siapa permaisuri itu? Begitu Ye Feiyu berbicara pada tahap ini, tiba-tiba cahaya putih pada saat ini melonjak dan sosok Ye Feiyu menghilang di hadapan Xiaoyan. Baik Xiaoyan dan Zeni serta yang lain pada saat ini benar-benar shock. Zeni segera bertanya apa yang terjadi dan bagaimana dengan gadis tersebut. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut, tetapi Xiaoyan tidak terlalu khawatir. Xiaoyan yang segera mengingat kata-kata Ye Feiyu yang terakhir mengenai permaisuri dan Xiaoyan pada saat ini keingintahuan tentang permaisuri ini benar-benar menjadi semakin serius. Apa hubungannya permaisuri yang tiba-tiba muncul entah dari mana dengan Xiaoyan? Ye Feiyu baru saja hendak memberikan beberapa petunjuk kepada Xiaoyan, tetapi sebelum dirinya menjelaskannya, dirinya benar-benar dibawa secara paksa dan menghilang begitu saja. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sosok yang melakukan hal tersebut adalah tiga dewa. Xiaoyan yang berpikir
Seolah-olah pada saat ini hubungan antara Ratu dan Xiao Yan benar-benar tidak boleh diketahui oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali berpikir siapakah permaisuri ini dan apa hubungannya dengan Xiao Yan. Tidak mungkin ini dilakukan oleh Suner, karena berdasarkan pemahaman Xiao Yan tentang Suner tidak akan melakukan sesuatu yang seperti ini. Pada akhirnya Xiao Yan segera berpikir permaisuri ini sepertinya datang bukan untuk melindungi Xiao Yan, tetapi dirinya memerintahkan 3 dewa untuk melindungi Xiao Yan karena Xiao Yan pada saat ini memiliki pagoda pemurnian. Tentu saja, jika pagoda tersebut jatuh ke tangan aliansi Dosian, maka aliansi Dosian benar-benar akan berkuasa. Dengan begitu kekuatan aliansi Dosian akan meningkat dan hal tersebut pasti akan menjadi ancaman bagi kuil dewa kuno. Setidaknya pada saat ini hanya pemikiran inilah yang bisa menjelaskan semua kebingungan Xiao Yan. Dengan pemikiran ini Xiao Yan bisa melepaskan keraguan mengenai permaisuri dalam hatinya. Untuk saat ini Xiao Yan pada akhirnya memandang token yang belum sempat diambil oleh Yu Fei dan bergumam bahwa Xiao Yan belum pernah mempelajari token ini sebelumnya. Xiao Yan ingin tahu apakah Xiao Yan dapat menemukan petunjuk tentang mereka. Xiao Yan segera memegang token dengan lembut di tangannya, dan rasa yang sangat dingin segera melonjak. Xiao Yan pun menuangkan origin abadi tanpa ragu, dan pada saat ini Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ternyata token ini tidak dapat disuntikkan dengan origin abadi dan Xiao Yan pada saat ini kembali bergumam. Xiao Yan bertanya mungkinkah itu harus dilakukan dengan kekuatan spiritual. Xiao Yan pun membalikkan token di tangannya dan menemukan kata kuno yang tertulis dan kata 9. Tidak ada pola lain yang pada saat ini yang bisa dilihat oleh si Xiao Yan. Pada akhirnya menghela nafas dan segera menyuntikkan kekuatan spiritual, tetapi hasilnya tidak ada. Namun tiba-tiba wajah Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Kekuatan spiritual Xiao Yan tersedot oleh token tersebut, dan hal itu membuat Xiao Yan takut dan buru-buru menjauhkan dirinya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa token ini agak aneh dan Xiao Yan berpikir apakah Xiao Yan harus membuangnya. Ia pun menghela nafas dan berpikir bahwa pada saat ini Xiao Yan harus menyimpan kebingungan ini terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan permasalahan ini Xiao Yan pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mendaftar karena semua orang pada saat ini kelelahan setelah terlalu lama berada dalam kegelapan, dan setelah apa yang dialami di lubang cacing berkabut ia pada saat ini benar-benar bersantai. Xiao Yan perlahan berdiri dan berkata agar mereka pada saat ini harus segera pergi untuk mendaftar. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini segera mengikuti Xiao Yan dan semua orang benar bersemangat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yafeyu yang ditarik secara paksa sudah berada di sebuah ruangan. Dirinya menetap ke arah 3 dewa dan rancang yang pada saat ini dengan wajah memerah karena mabuk. Yafeyu memiliki perasaan gembira ketika dirinya baru saja mengetahui bahwa Xiao Yan adalah adik laki-laki ke-9, tetapi dengan Yafeyu yang ditarik dengan paksa pada saat ini dirinya benar-benar merasa sedikit marah. Pada akhirnya Yafeyu segera bertanya apa yang telah mereka lakukan. Mendengar hal tersebut Senyi memandang ke arah Yafeyu dan berkata bahwa sekarang bukan waktunya. Jika Yafeyu memberitahu identitas ratu maka itu tidak akan berguna bagi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yafeyu juga pada saat ini segera mengingat sikap Xiao Yan. Sebelumnya Yafeyu pada akhirnya mengangguk ringan dan segera berkata sepertinya Xiao Yan enggan bergabung dengan kuil kuno. Menanggapi hal tersebut pada saat ini ketiga dewa hanya bisa tersenyum. Setelah itu 3 dewa segera menghampiri Yafeyu dan mulai lanjut berbicara. Sengki segera berkata kepada Yafeyu ia benar-benar telah hampir menimbulkan masalah terlebih lagi. Yafeyu sangat memalukan karena dirinya harus bergantung pada adik laki-laki yang ke-9 untuk menyelamatkannya. Menanggapi hal tersebut Yafeyu pun segera berkata dengan marah bahwa Jiangya adalah monster. Dirinya telah mencapai Dosian bintang 5 di usia muda dan dirinya khawatir senior rancang bukanlah lawannya. Setelah selesai berbicara pada saat ini Yafeyu segera bergegas keluar dan meninggalkan mereka. Melihat hal ini rancang pun segera bertanya mau kemanakah Yafeyu. Tanpa menoleh segera berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin mendaftar. Rancang akan segera berteriak agar adik perempuan pada saat ini menunggunya karena dirinya ingin ikut bersama dengan adik perempuan. Sementara itu pada saat ini Bintang Hong Mengeng benar-benar dipenuhi dengan orang-orang yang sepertinya tidak ada waktu untuk sepi dan tenang. Kelompok Xiao Yan pada saat ini berjalan di antara kerumunan dan melihat orang yang sangat banyak. Kelompok Xiao Yan pada saat ini berkata bahwa benar-benar ada banyak orang yang mengikuti kontes. Mereka pada saat ini berjalan perlahan menuju ke aula macan putih. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan sekelompok orang ini secara bertahap datang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap ke arah kelompok yang mendekat dan melihat wajah yang dikenalinya, dan ini adalah serigala darah. Orang-orang di alam dewa darah ini berjalan perlahan menuju ke arah Xiao Yan dan semakin dekat.
Pada akhirnya mereka melewati Xiaoyan dan yang lainnya dan kelompok Xiaoyan melihat ke arah serigala darah, namun pada saat ini tampaknya serigala darah masih tidak memperhatikan Xiaoyan. Mungkin di sana ada terlalu banyak orang sehingga serigala darah pada saat ini tidak memperhatikannya setelah. 连这个老家伙，是他呀！这是没想到。 Ini berkata tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakang kelompok Xiaoyan. Suara itu memerintahkan semua orang untuk minggir dan jangan halangi jalan mereka. Kelompok Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh menatap ke arah sumber suara tersebut. Pada saat ini ada pria tinggi besar yang menunjuk ke arah Xiasan dan berkata bahwa mereka benar-benar berani. Orang-orang ini benar-benar cukup berani untuk menghalangi jalan kelompok mereka. Tahukah mereka siapakah kelompok yang pada saat ini akan melintas bersamaan dengan perkataan pria tersebut yang terjatuh? Pada saat ini sesosok tiba-tiba keluar dari kerumunan dan menamparkan sosok tersebut. Pria kekar yang baru saja ngebacot pada akhirnya tersungkur dengan gigi yang patah. Setelah itu sosok yang menamparkan pria tersebut segera menangkupkan tangan ke arah kelompok Xiaoyan. Pria tersebut segera berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf, dirinya benar-benar tidak bisa mengurus saudaranya dan dirinya berharap saudara-saudara akan melepaskan mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah melihat sosok ini lebih dekat Xiaoyan menyadari bahwa orang ini adalah orang yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan melihatnya di reruntuhan lubang cacing raksasa dan itu adalah Zei Zei dari Bahtera Bulan. Pada saat ini menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya dengan hormat ke arah kelompok Xiaoyan. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui mengenai Xiaoyan dan yang lainnya, tetapi Zei secara alami mengetahui apa yang dialami oleh Xiaoyan sebelumnya. Zei benar-benar melihat Xiaoyan yang membunuh Jiangya dengan mata kepalanya sendiri. Zei tahu bahwa kelompok Xiaoyan ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi dengan kekuatan. Mereka saat ini segera memerintahkan semua orang untuk pergi. Setelah itu pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera berjalan menyusuri lorong. Pada saat ini banyak orang yang tercengang oleh pemandangan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Suara diskusi tiba-tiba memenuhi udara ketika banyak orang bertanya siapakah kelompok orang ini. Bahkan orang-orang dari alam bulan benar-benar sangat takut untuk berhadapan dengan kelompok ini. Banyak orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Selain itu pada saat ini ada juga banyak orang yang mengenali Xiaoyan dan mereka tiba-tiba segera berteriak dengan keras. Mereka berkata bahwa itu adalah orang yang mengalahkan Jiangya dari aliansi Dosian. Mendengar hal ini banyak orang pada saat ini segera mengungkapkan kekaguman mereka kepada kelompok Xiaoyan, terutama mereka yang berasal dari alam bawah yang masih belum mengetahui Xiaoyan. Mereka benar-benar bersyukur karena Xiaoyan telah membunuh Jiangya yang berasal dari alam bawah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini alam Dewa Darah yang berjalan di depan Xiaoyan sepertinya menyadari sesuatu yang aneh. Mereka pun segera menoleh dan menatap ke arah kelompok Xiaoyan dan serigala darah. Secara alami pada saat ini berada di antara mereka serigala darah memperhatikan kelompok Xiaoyan dan pada saat ini tentu saja sosok Xia Zhenghui sangat menarik perhatian. Ketika dirinya melihat Xia Zhenghui jantungnya berdetak kencang dan dirinya diam-diam berpikir bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Matanya terus mengamati yang lain dan ketika dirinya melihat Xiaoyan tubuhnya ketika gemetar. Seorang wanita di sebelah serigala darah menyadari ekspresi darinya dan segera bertanya apakah ada yang dirinya kenali. Serigala darah pun menarik nafas dan berkata bahwa itu lebih dari sekedar kenalan. Dirinya adalah orang yang pernah berselisih dengan serigala darah. Melihat ekspresi dari serigala darah pada akhirnya si wanita pun segera bertanya apakah itu adalah yang mengalahkan serigala darah di benua Doudi. Serigala darah pun dengan gemetar menganggukkan kepalanya dan berkata memang itulah orangnya. Dirinya tidak menyangka bahwa orang itu benar-benar akan datang ke kompetisi ini. Dirinya telah membayar terlalu banyak untuk membalas dendam selama bertahun-tahun. Kebetulan orang itu datang ke sini sehingga hal tersebut akan menghemat waktu serigala darah untuk mencarinya. Dirinya tidak perlu buang waktu dan dirinya akan membunuh pria tersebut di kompetisi 10.000 alam. Mendengar hal tersebut wanita itu pun seketika tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh minat. Dirinya berkata ternyata karena pria tersebut serigala darah benar-benar tinggal di menara pembantaian darah selama 100 tahun untuk kultivasi. Dengan ketekunan dari serigala darah, sepertinya sosok
Tersebut benar-benar pantas mati. Sementara itu pada saat ini sosok Xiaoyan dan yang lainnya juga datang perlahan. Xiaoyan tahu bahwa serigala darah telah mengenalinya dan Xiaoyan menatap ke arah serigala darah dengan mata tenang. Xiaoyan berjalan ke arah mereka tanpa ekspresi mata kedua belah pihak. Pada akhirnya seketika bertabrakan dan ketika Xiaoyan melihat serigala darah, Xiaoyan tidak memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya. Ekspresi tenang di wajah Xiaoyan masih tetap dipertahankan. Dan Xiaoyan dengan ringan mulai berbicara. Xiaoyan bertanya apakah mereka ingin mendaftar sebagai sebuah tim atau tidak. Jika mereka tidak ingin mendaftar, maka mereka harus mikir dan membiarkan Xiaoyan untuk masuk. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, pembuluh darah serigala darah pada saat ini benar-benar menyala. Urat di dahinya pada saat ini menonjol dan dirinya segera berkata sepertinya Xiaoyan telah melupakannya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera berkata dengan tersenyum sinis. Xiaoyan berkata bagaimana mungkin dirinya bisa melupakan serigala darah yang seorang bawahan dari alam dewa darah yang telah kalah. Mendengar ucapan Xiaoyan ini, niat membunuh serigala darah pada saat ini tiba-tiba melonjak. Gelombang darah pada saat ini mulai melonjak di belakangnya dan dirinya benar-benar ingin membunuh Xiaoyan. Serigala darah menggertakkan giginya dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian. Melihat hal tersebut, orang-orang yang berada di sekitar juga ketika merasa hawa dingin. Mereka berpikir bahwa kedua kelompok ini benar-benar akan bertarung. Banyak kerumunan yang mengenali Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dan bergumam sepertinya tuan ini memiliki banyak musuh. Terlebih lagi ini adalah orang-orang dari alam dewa darah yang merupakan dunia tingkat menengah. Kekuatan mereka benar-benar tidak bisa diprovokasi dengan mudah dan ternyata mereka memiliki konflik dengan tuan tersebut. Tetapi meskipun begitu tuan ini bahkan bisa menangani Jiangya yang seorang dosian bintang 5. Oleh karena itu, mereka khawatir bahwa orang-orang dari alam dewa darah tidak akan bisa menjadi tandingan tuan tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Ia sedikit menoleh sebelum akhirnya berteriak dengan keras memanggil penjaga. Xiaoyan menjelaskan bahwa ada seseorang di sini yang ingin bertarung dan menimbulkan masalah. Teriakan Xiaoyan ini seketika membuat semua orang benar-benar tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Xiaoyan akan dapat dengan mudah menghabisi orang-orang dari alam dewa darah, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan melakukan hal yang elegan seperti itu. Sementara itu para penjaga pada saat ini akhirnya berdatangan dan segera bertanya siapakah yang ingin membuat permasalahan. Xiaoyan pun menunjuk lurus ke arah serigala darah dan berkata bahwa orang ini yang akan menimbulkan permasalahan. Penjaga pada akhirnya segera berkata kepada orang-orang dari alam dewa darah, sepertinya mereka tidak mengetahui aturan dari paviliun bintang Hongmeng. Jika mereka tidak tahu, maka mereka pada saat ini harus ikut dengan para penjaga. Setelah selesai berbicara pada saat ini, aura yang sangat kuat segera meletus dari tubuh para penjaga. Menyadari hal tersebut, wanita di samping serik darah pada akhirnya segera tersenyum. Dirinya melangkah maju dan menangkupkan tangannya dan berkata bahwa masalah ini hanyalah kesalahpahaman. Dirinya pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan kelompoknya untuk segera pergi. Wanita itu pun menatap ke arah serigala darah yang pada saat ini masih memiliki aura membunuh yang benar-benar belum berkurang. Sementara itu para penjaga pada saat ini kembali berkata bahwa mereka benar-benar harus memahami aturannya. Jika mereka ingin bertarung di turnamen 10.000 alam, mereka bisa bertarung setelah kompetisi resmi dimulai. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung, dan jika mereka memaksa mereka akan didiskualifikasi dari kompetisi. Mendengar hal tersebut pada akhirnya serigala darah pada saat ini segera menekan emosinya. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan berjalan melewati kelompok alam dewa darah. Serigala darah pun segera berkata kepada Xiaoyan agar dirinya menunggu karena serigala darah akan mencabik-cabik Xiaoyan di kontes 10.000 alam. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh serigala darah, Xiaoyan pada saat ini bertindak seolah-olah tidak mendengar apa yang dikatakan dirinya. Sementara itu wanita di samping serigala darah pada saat ini tersenyum dan berkata kepada serigala darah. Dirinya berkata dengan temperamennya pada saat ini dirinya khawatir serigala darah tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Setelah selesai berbicara dirinya pun berjalan di belakang kelompok Xiaoyan diikuti dengan anggota alam dewa darah lainnya. Kerumunan juga pada saat ini memandang ke arah kelompok Xiaoyan yang melintas dengan penuh kekaguman. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan elegan. Sosok Xiaoyan ini benar-benar menggunakan teknik untuk mengatasi kekuatan dengan kelembutan. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada akhirnya sudah sampai di ujung. Dan pada saat ini di ujung lorong ada beberapa wanita berdiri. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ini adalah saluran khusus dan dirinya perlu menunjukkan lebih dari 2000 titik energi secara alami di belakang kelompok Xiaoyan. Ada alam dewa darah yang mengikuti. Melihat adegan ini serigala darah pun meledek. Bewea dunia rendahan muncul dari ketiadaan dan apakah mereka memiliki
Nilai energi yang cukup mendengar ledekan tersebut pada saat ini tersenyum lembut dan segera mengeluarkan kartu energi miliknya. Ada nilai energi lebih dari 7.000 tertulis di atasnya, dan serigala darah tiba-tiba berhenti berbicara. Di puncak Istana Macan Putih ini terdapat daftar peringkat pemilik nilai energi tertinggi. Sejauh ini nilai tertinggi adalah 7.000 dan nilai tersebut ternyata adalah milik Xiaoyan setelah Xiaoyan mengeluarkan kartu energi ini. Pada akhirnya segera menyebabkan keributan banyak. Orang di Istana Macan Putih terdiam untuk sementara. Waktu dan banyak kekuatan segera menebak siapa yang memiliki 7.000 titik energi ini. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang memiliki energi tertinggi ini berasal dari alam bawah. Namun bagi mereka yang telah menyaksikan Xiaoyan memenggal kepala dari Jiangya, mereka hanya bisa tersenyum. Sementara itu pada saat ini ada juga beberapa orang yang berasal dari alam menengah yang datang dari saluran lain. Awalnya mereka terkejut sebelum akhirnya menimbulkan penghinaan ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Mereka pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin orang ini bisa mendapatkan kartu energi yang begitu banyak. Tampaknya dirinya pada saat ini benar-benar menggunakan cara licik hingga bisa menghasilkan jumlah energi seperti itu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang. Sementara itu kelompok Xiaoyan pada saat ini segera diantar oleh resepsionis dengan hormat ke Istana Macan Putih. Dengan gemuruh dari kerumunan Xiaoyan dan yang lainnya perlahan-lahan segera memasuki Istana Macan Putih. Sementara itu pada saat ini orang-orang dari alam Dewa Darah segera maju setelah kelompok Xiaoyan masuk. Wanita yang berada di samping Serigala Darah pada akhirnya segera mengeluarkan kartu energi di tangan mereka. Jumlah dari kartu energi ini tidak kurang tidak lebih dan tepat 2.000 energi. Rupanya pada saat sebelumnya orang-orang dari alam Dewa Darah benar-benar telah dirampok oleh aliansi Dosian. Desahan di antara kerumunan mereka benar-benar mencibir alam Dewa Darah yang sebelumnya terlihat sombong tetapi hanya memiliki 2.000 energi pas-pasan, terlebih lagi 2.000 energi ini. Pada akhirnya orang-orang dari alam Dewa Darah pada saat ini hanya bisa menundukkan kepala mereka sebelum akhirnya mengikuti kelompok Xiaoyan masuk ke Istana Macan Putih. Istana Macan Putih ini jauh lebih tenang jika dibandingkan dengan di luar. Kelompok Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya sampai di sebuah ruangan. Tidak ada seorang pun di aula dan hanya ada kristal transparan di tengahnya dan suara yang agak membosankan segera bertanya kepada kelompok Xiaoyan. Suara tersebut berkata agar mereka menyebutkan nama timnya dan jumlah total orangnya. Xiaoya pun terkejut sesaat dan melihat ke arah kristal transparan sebelum akhirnya segera memperkenalkan nama timnya. Xiaoyan berkata bahwa mereka adalah tim Veles beranggotakan 15 orang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, perisai energi muncul di sekeliling mereka. Pada saat yang bersamaan alam Dewa Darah juga pada saat ini segera mendatangi kristal di sebelah tim Veles. Wanita yang memimpin kelompok alam Dewa Darah segera berkata bahwa mereka adalah Dewa Darah beranggotakan 13 orang. Tidak lama setelah hal tersebut pada saat ini bola kristal segera kembali mengumumkan sesuatu di hadapan dua kelompok ini. Bola kristal pada saat ini berkata bahwa tim Veles memiliki anggota 15 orang dan kekuatan dari Doki di level C. Tidak lama setelah itu bola kristal kembali berkata bahwa tim Dewa Darah beranggotakan 13 orang kekuatan Doki berada di kelas 1 atau kelas A. Begitu suara ini terdengar, senyum segera muncul di sudut mulut serigala darah. Dirinya pada akhirnya kembali meledek ke arah Xiaoyan bahwa langit alam bawah adalah langit alam bawah. Dengan kekuatan Doki tingkat C, dirinya khawatir mereka akan tersingkir bahkan di putaran pertama. Ilusi mendengar hal tersebut, kelompok Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam dan memikirkan apa tolak ukur dari pengukuran tersebut. Rupanya tes semacam ini didasarkan pada kekuatan dan ranah masing-masing tiap orang. Setelah itu kekuatan Doki dari setiap orang ini dijumlahkan dan diambil rata-ratanya. Meskipun ada 4 Dosian di tim Xiaoyan tetapi mayoritas di antara mereka adalah Dodi. Dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan pada saat ini hanya dapat mengingkari kelas C yang merupakan kelas ketiga terendah. Bersamaan dengan kristal yang saat ini membacakan kekuatan dari masing-masing tim di lantai atas Istana Macan Putih, beberapa sosok sedang melihat ke bawah termasuk dengan Jijun dan Kyujun. Kyujun pada saat ini memandang ke arah kelompok Xiaoyan dan yang lainnya dari kejauhan. Sementara Jijun menunjukkan senyum ramah. Kyujun berkata, apakah ini tim yang dibicarakan oleh 3 dewa dengan kekuatan Doki kelas C? Dirinya khawatir akan sangat sulit untuk bertahan dalam ilusi putaran pertama, bahkan jika mereka saling membantu dan bertahan di putaran pertama ilusi, sepertinya orang-orang ini akan dikalahkan di putaran kedua ilusi. Dengan begitu tidak akan ada harapan untuk memasuki alam yang hilang atau tingkat ketiga. Mendengar hal tersebut pada saat ini Jijun tersenyum lembut dan berkata, tetapi mereka telah mengalahkan Jiangya dari aliansi Dosian. Kyujun pada saat ini menghela nafas dan lanjut berkata bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah tahap menengah Dosian bintang 2. Kekuatan semacam ini
Mungkin tidak buruk di alam bawah, tetapi sangat biasa-biasa saja di alam tengah. Dengan begitu maka dirinya benar-benar akan sangat sulit untuk menonjol di kompetisi ini. Menanggapi hal tersebut, Ji Jun pada saat ini kembali berkata, tetapi mereka telah mengalahkan Jiang Ya dari aliansi Dosian. Kyu Jun pada saat ini mendecakkan lidahnya, terlihat agak tidak nyaman dengan Ji Jun yang berkata seperti itu. Kyu Jun pun lanjut berkata bahwa ini bukan hanya peningkatan jumlah alam di tingkat menengah, ada juga banyak alam tingkat tinggi dan mereka tidak akan memiliki peluang. Mendengar hal tersebut, Ji Jun pada saat ini masih tersenyum dan lanjut berkata, tetapi mereka telah mengalahkan Jiang Ya dari aliansi Dosian. Kyu Jun benar-benar kesal menghadapi perkataan Ji Jun dan segera berkata bahwa mereka tidak perlu menyebutkan permasalahan ini lagi. Bukankah Jiang Ya hanyalah seorang Dosian bintang 5 dan mengalahkannya bukanlah permasalahan besar? Mendengar hal-hal tersebut, Ji Jun menunjuk ke arah Xiaoyan. Dengan gembira di wajahnya, Ji Jun lanjut berkata, bukankah Kyu Jun tahu seberapa jauh jarak di antara bintang 2 dan bintang 5? Oleh karena itu tidak peduli metode apa yang dirinya gunakan, kekuatan semacam ini cukup untuk mengejutkan semua orang. Pada saat ini dirinya benar-benar curiga. Bocah tersebut masih memiliki kekuatan yang besar di tangannya. Mendengar hal tersebut, Kyu Jun pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu adalah omong kosong. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sebuah suara deteksi kembali terdengar dari bawah. Kali ini Kristal mengumumkan tingkat kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing tim. Kristal menjelaskan bahwa tim Dewa Darah beranggotakan 13 orang memiliki kekuatan tingkat bertarung tinggi kelas B atau kelas 2. Xiaoyan dan anggotanya pada saat ini secara alami tentu saja mendengar hal tersebut. Kelompok Xiaoyan pada saat ini masih menunggu Kristal menunjukkan kekuatan tim dari tim Veles. Setelah beberapa saat, pada saat ini masih belum ada suara yang menunjukkan dan menampilkan kekuatan tim dari Xiaoyan. Serigala Darah juga pada saat ini penasaran seperti apa level kekuatan dari tim Xiaoyan, namun tidak ada suara untuk waktu yang lama hingga pada akhirnya Serigala Darah tersenyum sinis. Dirinya berkata bahwa level terendah adalah level C. Serigala Darah khawatir kekuatannya terlalu rendah hingga sulit untuk dideteksi. Namun tidak lama setelah suara Serigala Darah ini terdengar, pada akhirnya suara pengujian dari tim Xiaoyan segera terdengar. Kristal berkata tim Veles beranggotakan 15 orang dengan kekuatan pertarungan tim di kelas B. Ketika semua orang di alam Dewa Darah tercengang mendengar hal tersebut. Secara umum kekuatan pertempuran dari tim biasanya terlalu lebih rendah jika dibandingkan dengan kekuatan Doki dari tim itu sendiri. Namun tim Xiaoyan ini benar-benar terbalik level pertarungan. Tim sebenarnya lebih kuat jika dibandingkan dengan level kekuatan Doki timnya. Level dari pertempuran tim ini benar-benar sama dengan level yang dimiliki oleh alam Dewa Darah. Di sisi lain pada saat ini Ji Jun juga tersenyum mendengar apa yang disampaikan oleh Kristal tersebut. Dirinya segera berkata, memang pada saat ini sepertinya dirinya tidak salah memilih kelompok orang ini pasti pernah mengalami banyak kesulitan bersama-sama di sepanjang perjalanan mereka, telah membentuk pemahaman diam-diam yang sempurna satu sama lain. Dengan begitu maka mereka pada saat ini benar-benar memiliki poin plus dan dirinya benar-benar yakin. Mendengar hal tersebut, Kyu Jun pada saat ini segera berkata bahwa itu hanyalah sebuah prediksi. Ji Jun pun menyipitkan matanya ke arah Kyu Jun dan lanjut berkata, apakah Kyu Jun mau bertarung dengan Ji Jun? Kyu Jun pada saat ini tidak tahan dengan provokasi dari Ji Jun. Dirinya pun segera menyetujuinya dan berkata mereka akan bertarung 12.600 toples minuman abadi. Kyu Jun yakin mereka bahkan tidak akan melewati ilusi putaran pertama. Mendengar hal tersebut, Ji Jun pun tertawa dan segera menyetujui taruhan mereka. Sementara itu Kyu Jun pada saat ini segera melambaikan jubah lengan bajunya dan melangkah pergi. Sementara itu mata Ji Jun pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya yang berada di bawah. Ji Jun pun tersenyum dan segera melambaikan jubahnya. Aku yakin bocah ini tidak biasa, dia memiliki aura yang ganas. Sang pencut